DITI merupakan gerakan politik dan militer bersenjata yang tujuannya mengambil alih kekuasaan dan merubah sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Sama dengan PKI. Jadi NII DITI itu sama dengan PKI. Merupakan gerakan politik dan gerakan militer bersenjata. Hati-hati belajar agama. Tidak semua orang bicara Islam itu pasti benar, betul nggak kira-kira? Nggak semua. Justru begini Bapak Ibu, wa ma yantiqu anil hawa. Hanya Nabi kalau ngomongin agama itu nggak pakai hawa nafsu. Jadi siapapun dia, selama dia bukan Nabi, jangan langsung percaya. Walaupun namanya Ustadz Suyanto Umar Said. Ibu-ibu curhat, Ustadz curhat misalnya kan. Tapi kalau Ustadz Suyanto kok curhatnya itu care banget, kan gitu ya, care banget. Hati-hati loh Bu, Ustadz Suyanto udah mengarah itu ya. Ya salah juga emak-emak ini, ngapalah apa-apa itu harus curhat sama orang terus. Kadang-kadang emak-emak yang goda, apa kata emak-emak itu, sudah sering curhat, coba kalau saya punya suami kayak Ustadz Suyanto, nah jadi tuh barang. Memang sedemikian rupa. Jadi walaupun Ustadz, walaupun Pak Haji gitu ya, walaupun dia pakai Quran hadis, ingat jangan langsung percaya, diseleksi. Ini bener nggak ya kira-kira? Kalau bertentangan dengan moral jangan. Apalagi orang-orang yang mengatasnamakan agama tapi untuk melawan pemerintah yang sah. Kalau ada kelompok-kelompok yang ngajinya nyumput-nyumput, kok ngejelek-jelekin negara, ngejelek-jelekin Pancasila, ngejelek-jelekin pemerintah, langsung lapor. Kemana ngelapor? 1 ketua RT, 2 ketua lingkungan, langsung Pak Babinsa, Babin Kaptipmas. Itu tindakan pertama kita. Ketika ada yang mencurigakan, langsung lapor. Tapi jangan main hakim sendiri, karena kita merupakan negara hukum. Mewaspadai cuci otak NII KW 9 atau nyebutnya Al-Zaitun. Sebetulnya fenomena Al-Zaitun ini adalah hal yang lama, tapi baru booming kembali. Dan ini rame dan cukup berkepanjangan. Kita berharap pemerintah segera mentersangkakan Panji Gumilang, setuju gak? Dan membubarkan Al-Zaitun, setuju gak? Ini aspirasi rakyat. Dan memang Al-Zaitun ini merupakan gerakan sempalan NII. NII itu banyak. Kalau ditarik ke awal NII saja sudah ada 9 komandemen wilayah. NII yang di Lampung komandemen wilayah 8. Ada di Lampung ini banyak loh Bang, NII itu. Hati-hati keluarga kita terekrut kelompok NII itu. Saya ambil contoh strategi cuci otaknya di NII. Begini caranya. Coba kalau saya tanya, panjenengan jawab, milih Al-Quran atau Pancasila? Jangan takutnya jawab, Pak Babinsa nggak mungkin nangkep. Pilih Al-Quran atau Pancasila? Al-Quran. Iya dong, Al-Quran kan wahyu Allah, Pancasila kan buatan manusia. Milih bela Islam atau bela NKRI? Coba jangan jujur, milih Islam atau NKRI? Suruh berantem gak ya? Karena rata-rata orang pilihnya Islam kan? Milih taat Allah atau taat pemerintah? Masuk surga, taat Allah masuk surga benar. Taat pemerintah belum tentu. Saya ulang lagi, tapi seragam jawabnya. Milih Al-Quran atau Pancasila? Al-Quran dong. Milih bela Islam atau bela negara? Bela Islam dong. Milih taat Allah atau taat pemerintah? Taat Allah. Semenit jadi teroris semua ini. Itu namanya brainwashing, cuci otak. Itu pertanyaan jebakan. Makanya kalau orang kecuci otak, jangan heran sarjana ikut NII, ikut kelompok teroris, doktor, profesor masuk kelompok radikal. Karena itu pertanyaannya. Itu kan pertanyaan jebakan.
Itu sebetulnya bukan pilihan. Saya ambil contoh sederhana, Bu. Kalau ibu-ibu suruh milih taat Allah atau taat suami? Kalau milihnya taat suami, kafir sama Allah. Tapi kalau milihnya taat Allah, dicerai sama lakinya. Lakinya kawin lagi. Kan dilema. Karena itu jebakan kan? Jawaban yang benar bukan pilihan kan? Jawaban yang benar, bakti sama suami itu perintah Allah. Itu yang benar kan? Milih taat Allah atau taat pemerintah? Jawaban yang benar, mentaati pemerintah itu perintah Allah. Kan jelas di Al-Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul Allah dan pemerintah yang ada di antara kalian semua. Berarti berdasarkan ayat ini sorry, jelas betul, ini qat'i, bahwasanya nas langsung menyebutkan mentaati pemerintah itu merupakan hierarki, turunan dari ketaatan kepada Allah. Mentaati pemerintah merupakan implementasi, pengamalan dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya jangan dibandingkan. Kalau kata Farel Prayoga apa? Ojo dibanding-banding. Nggak bisa. Milih bela Islam atau bela NKRI? Jawaban yang benar, membela negara itu bagian ajaran Islam. Kan jelas, la islama illa bi jamaah. Tidak ada Islam kecuali dengan terselenggaranya negara. Wala jama'ata illa bi imarah. Tidak ada penyelenggaraan negara kecuali adanya pemerintahan. Wala imarata illa bi ta'ah, dan tidak ada pemerintahan kecuali untuk ditaati. Makanya mentaati pemerintah itu bagian dari hidup bernegara dan bagian menjadi muslim yang baik. Makanya dalam Islam ada tagline apa? Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air, cinta negara itu bagian daripada iman. Milih Al-Quran atau Pancasila? Itu jangan sekali-kali milih, salah milihnya. Milih Pancasila jadi kafir, milih Al-Quran kita jadi melawan negara. Jawabannya begini, Pancasila itu bukan agama, dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila itu sesuai dengan ajaran agama. Cocok kata cocok? Ya, Pancasila memang bukan agama dan tidak untuk menggantikan agama. Ada calon pegawai BPIP dites, pertanyaan terakhir, menurut Anda apakah salam Pancasila bisa menggantikan assalamualaikum? Kata dia bisa. Kata yang ngetes, jabat tangan, selamat, Anda ikut tes lagi tahun depan. Salah ngejawabnya. Paradigmanya yang kacau. Dianggapnya Pancasila ini pengganti agama. Tidak, Pancasila tidak akan menggantikan agama manapun. Namun Pancasila sesuai dengan tujuan agama. Baik, saya balik dulu ke Al-Zaitun. Al-Zaitun ini bagian dari sempalan NII. Secara umum sudah saya kasih tahu, kok bisa orang pinter masuk aliran-aliran kayak gitu. Nah, cara cuci otaknya sudah saya contohkan tadi. Betapa banyak orang yang terjebak dengan cara cuci otak sedemikian rupa. Nah, Bapak Ibu, setelah Kartosuryo dieksekusi mati, sejatinya NII sebagai gerakan politik militer sudah nggak ada lagi. DITI merupakan gerakan politik dan militer bersenjata yang tujuannya mengambil alih kekuasaan dan merubah sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Sama dengan PKI. Jadi NII, DITI itu sama dengan PKI. Merupakan gerakan politik dan gerakan militer bersenjata. Nah, ketika Kartosuryo sudah dieksekusi mati, maka DITI sudah tidak ada. Sama dengan PKI juga sudah tidak ada. Hanya saja kader-kadernya masih nyebar kemana-mana. Nah, ada orang-orang yang memanfaatkan jaringan NII yang masih ada ini. Yang memanfaatkan siapa? Tokoh-tokoh bekasnya. Maka kemudian muncullah sosok Adah Jailani.
yang mendaulat dirinya sebagai imam pengganti Kartosuwiryo. Dalam perjalanannya, DITI atau NII ini pecah menjadi 3 kelompok. Satu, faksi ideologi. Faksi ideologi ini siapa? Ajengan Masduki. Ini KW1 sampai KW8 ngumpul di sana. KW8 itu pusatnya di Lampung. Tahu Talang Sari dulu? Mujahidin Talang Sari. Nah, itu termasuk tuh. Itu termasuk. Nah, ada gerakan jihadis. Ini gerakan jihad. Ini kelompok siapa? Kelompok Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir. Ini kelompok FAM Yaman. Tiga serangkai. Abdullah Sungkar, Abu Bakar Ba'asyir, dan Abdul Qadir Hasan Baraja. Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir kabur ke Malaysia dan mereka mendirikan Jamaah Islamiyah yang bergabung dengan Al-Qaeda. Nah, kemudian setelah reformasi, Abu Bakar Ba'asyir pulang, Abdullah Sungkar memang sudah meninggal dunia. Abu Bakar Ba'asyir mendirikan Majelis Mujahidin, termasuk pondok pesantren Al-Mu'min Nguruki, sampai mendirikan JAD, Jamaah Ansarud Daulah. Nah, Abdul Qadir Hasan Baraja keluar dari penjara. Setelah keluar dari penjara, pulangnya ke Bandar Lampung, mendirikan Khilafatul Muslimin, yang kemarin geger Lampung gara-gara itu, viral nasional kan Pak, yang kemarin sudah diponis Abdul Qadir Hasan Baraja diponis 10 tahun penjara, yang pusatnya di Pesawahan Teluk Betung. Itu NII, faksi jihadis. Nah, kemudian ada yang ketiga, NII, faksi yang dimanfaatkan dalam tanda kutip. Ketika Adah Jailani ditangkap tahun 87, kemudian keluar tahun 1993, didekati oleh Ali Murtopo. Lalu kemudian diajaklah kerjasama, gimana nih agar NII yang masih berkeliaran itu bisa dikumpulkan jadi satu, agar bisa dipantau oleh pemerintah. Maka disepakatilah, lalu diangkatlah imam baru. Adah Jailani nggak bisa dipakai lagi karena sudah masuk penjara. Diangkatlah imam baru namanya Abu Toto Abdul Somad AS Abdul Salam, bukan Abdul Somad ya, Abu Toto Abdul Salam Panji Gumilang. Tahun 96 mulailah didirikan Yayasan Pesantren Indonesia, peletakan batu pertama pesantren Al Zaitun. Modal mendirikan pesantren Al Zaitun itu 2 ton emas. Bu, pernah lihat 2 ton emas? Ibu-ibu pernah nggak berdoa, ya Allah jatuhkanlah 2 ton emas dari langit, pecah pala Bu, jangan macam-macam nimpa pala kita. 2 ton emas, dari mana duitnya? Patut diduga ada kong kali kong di sana. Tahun 96 peletakan batu pertama pesantren Al Zaitun, dapat tanah 12.000 hektar. Bayangkan Pak, pesantren NU seantero Indonesia ini masih gede geribik. Bangun pesantren juga enggak gitu-gitu amat. Kurang apa Kiai NU itu coba kan? 20.000 lebih pesantren NU, 25.000 lebih pesantren NU biasa-biasa saja. Mereka bikin pesantren termegah se-Asia Tenggara. Punya hotel di dalamnya, Hotel Al-Islah namanya. Punya hotel di dalamnya. Satu gedung biaya pembangunannya 50 miliar. Mereka punya 4 gedung utama, 200 miliar dana pembangunannya. Dan di dalam komplek Al Zaitun ada gedung HM Soeharto. Mohon maaf, saya ingin hendak mengatakan belak-belakan. Al Zaitun adalah proyek Orde Baru yang belum diselesaikan. Itu yang kita prihatinkan Pak. Akhirnya menjadi beban di masa kini. Ini yang jadi beban di masa kini bagi kita semua. Makanya karena di Orde Reformasi, pemerintah tidak lagi melanjutkan proyek Al Zaitun, proyek NII sebagai monster ciptaan untuk melemahkan NII yang asli. Saya berharap agar tidak menjadi masalah berkepanjangan, bubarkan saja Al Zaitun. Setuju nggak kira-kira? Tepuk tangan dulu. Nggak ada solusi lain Pak. Nggak ada solusi lain. Ini sudah, zaman sudah berubah. Ini sudah Orde Reformasi. Saya juga tidak menyalahkan Pak Harto di zaman itu ya, karena memang mungkin beliau punya pertimbangan lain, punya analisa lain untuk itu.
Karena pemerintah zaman itu kan menghadapi NII beda dengan PKI. Kalau PKI kan enak dihabisi. Tapi kalau NII itu Bapak Ibu ada yang dihabisi kayak kasus Talang Sari, ada juga yang sedemikian rupa. Pesantren Al Zaitun itu diresmikan oleh Presiden B.J. Habibie tahun 1999. Artinya memang Al Zaitun itu sama usianya dengan usia reformasi. Dan yang saya sangat prihatinkan itu mereka bukan cuma pesantren Bapak Ibu. Yang namanya NII KW 9 itu punya jaringan se-Indonesia. Tadi saya dapat kunjungan dari mantan guru bahasa Inggris Al Zaitun. Sebentar lagi dia akan kesaksian di TV One. Dan dia mantan pengurus hotel Al Islah itu. Dan dia saksi mata melihat langsung. Dan katanya memang ada oknum-oknum pejabat negara suka nginep di sana. Itulah mengapa sulit membubarkannya. Makanya kita menunggu sekarang keberanian Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD. Targetnya memang bubar Al Zaitun itu. Sebagaimana kemarin kasus Khilafatul Muslimin. Nah, saya cuma ingin sederhanakan, berarti hati-hati belajar agama. Tidak semua orang bicara Islam itu pasti benar, betul nggak kira-kira? Nggak semua. Justru begini Bapak Ibu, wa ma yantiqu 'anil hawa. Hanya Nabi kalau ngomongin agama itu nggak pakai hawa nafsu. Jadi siapapun dia, selama dia bukan Nabi, jangan langsung percaya. Walaupun namanya Ustadz Suyanto Umar Said. Ibu-ibu curhat, Ustadz curhat misalnya kan. Tapi kalau Ustadz Suyanto kok curhatnya itu care banget, kan gitu ya, care banget. Hati-hati loh Bu, Ustadz Suyanto udah mengarah itu ya. Ya salah juga emak-emak ini, ngapalah apa-apa itu harus curhat sama orang terus. Kadang-kadang emak-emak yang goda. Apa kata emak-emak itu, sudah sering curhat, coba kalau saya punya suami kayak Ustadz Suyanto, nah jadi tuh barang. Memang sedemikian rupa. Jadi walaupun Ustadz, walaupun Pak Haji gitu ya, walaupun dia pakai Quran hadis, ingat jangan langsung percaya, diseleksi. Ini bener nggak ya kira-kira? Kalau bertentangan dengan moral jangan. Apalagi orang-orang yang mengatasnamakan agama tapi untuk melawan pemerintah yang sah. Kalau ada kelompok-kelompok yang ngajinya nyumput-nyumput, kok ngejelek-jelekin negara, ngejelek-jelekin Pancasila, ngejelek-jelekin pemerintah, langsung lapor. Kemana ngelapor? 1 ketua RT, 2 ketua lingkungan, langsung Pak Babinsa, Babin Kaptipmas. Itu tindakan pertama kita. Ketika ada yang mencurigakan, langsung lapor. Kira-kira ini bisa ditindaklanjutkan? Tidak, menurut hukum yang berlaku. Tapi jangan main hakim sendiri, karena kita merupakan negara hukum. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja dulu prolog dari saya. Sekali lagi kita semua mesti waspada, mesti hati-hati, karena agama itu suci. Yang membuat dia tercemar adalah para pelakunya. Dan kita harus gunakan hati nurani, karena sepasti apapun orang bicara agama, kalau kira-kira menyimpang, jangan diikuti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Suparman.